Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad, tanggal 10 Rajab tahun 1445 Hijriah atau 21 Januari 2024, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bersama dengan guru kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, mengikuti penjelasan dari guru kita Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 129. Di halaman 129, bab yang ke-37. Malam hari ini adalah pertemuan yang pertama dalam bab ini, yaitu pembahasan termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Dalam naskah Arab judulnya babun, pembahasan bab minasyirki, termasuk syirik, iradatul insan bi amalihi dunya, seseorang meniatkan amalannya demi mencari dunia, atau ringkasnya kita katakan beramal dengan tujuan dunia. Di sini terkait penjelasan judul dikatakan termasuk syirik, berarti ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Apa itu? Adalah ketika seseorang beramal dengan tujuan dunia. Terkait judul bab ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, judulnya terulang. Karena kalau sebelumnya termasuk syirik adalah riya. Kemudian di bab yang ini termasuk syirik beramal dengan tujuan dunia. Ini kemungkinan yang pertama, judul terulang. Tapi ini kayaknya jauh. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah bab ini lebih khusus daripada bab sebelumnya. Terbalik ya, bab sebelumnya lebih khusus daripada bab ini. Karena bab sebelumnya membahas tentang riya, kalau bab ini lebih umum. Jadi bab sebelumnya lebih khusus, pembahasan tentang riya, sementara bab ini lebih umum, pembahasan tentang beramal dengan tujuan dunia. Ini ada kemungkinan demikian. Bab sebelumnya khusus membahas tentang riya, bab ini umum, intinya beramal dengan tujuan dunia, lebih umum daripada riya. Kalau seperti ini pemahamannya, bisa jadi ada kemungkinan demikian. Tapi yang lebih tepat
kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah bahwa bab ini, bab 37 ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya membahas tentang riya. Orang beribadah demi pujian orang lain. Sehingga dia dikatakan dia adalah ahli ibadah. Dia tidak menginginkan tujuan dunia. Tujuan dunia yang dimaksud adalah dari sisi materi. Jadi kalau yang sebelumnya, pokoknya dia dapat pujian orang lain. Masalah dapat materi atau tidak, materi di sini mungkin kalau bahasanya harta, dapat duit atau tidak gitu ya. Tapi kalau bahasanya ke badan, mungkin dia sehat walafiat atau tidak begitu. Dia nggak mikirin itu, pokoknya dia dapat pujian orang lain. Ini pembahasan riya. Sementara dalam pembahasan ini dia tidak riya. Mungkin dia ikhlas lillahi ta'ala. Hanya saja tujuannya biar dia dapat dunia. Dia beribadah, dia beramal biar dapat harta. Kayak contoh, misalkannya dia sedekah biar dapat transferan dari rekening lain. Mungkin kalau ditanya ikhlas atau tidak ikhlas, ya dia ikhlas. Karena sama sekali dia tidak mengharapkan pujian orang lain. Cuman di poin yang lain, dia ada niatan supaya dapat transferan balik. Tapi kalau poin ikhlas diadukan dengan niat dapat pujian orang lain atau tidak, di pembahasan ini dia tidak niat dapat pujian orang lain. Betul-betul dia ikhlas karena Allah gitu. Cuman memang dia niat biar dapetin harta, biar dapetin jabatan, atau tujuannya biar dia sehat walafiat, dirinya, keluarganya, anaknya, dan seterusnya. Yang jelas dia beramal pengen dapat manfaat dunia, dia lupa pahala akhirat. Sementara kalau riya, dia beramal syirik, memang riya, dia tidak ikhlas gitu kan. Kalau yang ini ikhlas dia lillahi ta'ala, cuman dia lebih pengen dapat balasan dunia dan dia lalai dari pahala akhirat. Sebagai contoh disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada orang beramal. Amalnya itu apa? Amalnya kalau di sini sih dikasih contohnya azan. Jadi muazzin. Niatnya biar dapat duit. Berarti kalau terkait ini, kalau mau dijabarkan, amalnya apa? Amalnya mungkin imam masjid. Atau amalnya apa? Amalnya merebut masjid. Atau amalnya apa? Amalnya bantuin masjid. Tujuannya apa? Biar dapat harta. Mungkin kalau bahasanya gaji, biar dapat gaji. Kalau bahasanya klien, langganan, biar dapat klien, biar dapat langganan. Contoh yang lain di sini dikasih contoh seorang berhaji. Naik haji tujuannya biar dapat duit. Dia berangkat haji, mungkin sekalian bawa barang, entah dia bawa barang ke sana dijual di sana atau bawa barang ke sini dijual di sini. Pokoknya soal lillahi ta'ala, betul-betul dia lillahi ta'ala, cuman sekalian dia nyari harta, nyari duit. Atau seorang umroh, mungkin badal haji, badal umroh, ada jasanya begitu. Dia berangkat yang dia niatin biar dapat duit. Maka ini namanya beramal, tujuannya adalah dunia. Atau misalkannya ada orang yang nyari jabatan. Sebagai contoh, ada orang belajar di kuliah tertentu, niatnya biar dapat ijazah. Nanti dengan ijazah itu dia dapat jabatan tertentu. Ini sebagai gambaran. Dia beramal dengan tujuan dunia. Atau mungkin dia beramal dengan tujuan dunia,
gambaran yang lain adalah biar dia terhindar dari penyakit dan mara bahaya. Seperti orang beribadah kepada Allah, tujuannya adalah supaya dia disenengin sama orang-orang, supaya dia disenengin sama orang lain, sehingga dia selamat dari berbagai gangguan. Kayak contoh nih, ada orang ibadah tertentu, dia hadir tujuannya bukan biar dipuji sama orang lain, bukan. Kalau dipuji sama orang lain namanya riya. Akan tetapi dia hadir di kegiatan ibadah tertentu tujuannya biar nggak dimusuhin. Dia riya atau tidak? Tidak, dia hadir itu ikhlas karena Allah, dia nyari pahala. Tapi bukan nyari pahala. Dia mungkin ikhlas dalam arti ya udah Allah lah, seperti itulah begitu. Tapi bersamaan dengan itu atau dibalik itu dia lupa pahala akhiratnya, dia lupa lah. Pokoknya kalau soal ikhlas, dia niatin memang ikhlas karena Allah, tapi di sini poinnya adalah biar dia nggak dimusuhin. Karena kalau dia biar dipuji orang lain namanya riya. Cuman nih biar nggak dimusuhin, berarti kan ada tujuan dunia. Atau misalkannya dia beribadah kepada Allah, dia nggak riya. Cuman supaya orang-orang pada demen sama dia. Dia hadir di satu ibadah, mungkin dia sholat 5 waktu mungkin, atau berjamaah di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya enggak riya, bukan orang-orang supaya puji dia, bukan. Tapi tujuannya biar orang-orang senang sama dia. Jadi ketika sosial dia diingat apa gitu. Seperti itu. Dan berbagai contoh yang lain. Nah kemudian ada tambahan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Misalnya ada orang belajar di kuliah tertentu. Kemudian dia meniatkan nyari ijazah atau nyari jabatan tertentu dengan dia belajar di situ. Kalau memang seperti itu bagaimana? Jawaban yang pertama, bisa jadi ini yang dimaksud dalam pembahasan. Bisa jadi ini yang dimaksud dalam pembahasan, beramal dengan tujuan dunia. Dia kuliah, niatnya biar dapat ijazah, nanti dia bisa kerja, atau dia dapat jabatan tertentu. Bisa jadi ini yang dimaksud dalam pembahasan, beramal dengan tujuan dunia. Kecuali kalau misalnya ada niatan syar'i. Kecuali kalau misalnya ada niatan syar'i. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullah, kita katakan ada beberapa poin. Yang pertama, dia kuliah jangan niatin dunia. Akan tetapi niatkan ijazah itu hanya sebagai wasilah saja. Niatkan ijazah itu hanya sebagai wasilah. Karena kalau mau ngelamar kerja harus ada syarat ijazah. Itu yang diniatkan, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Dan orang itu tidak akan mendapatkan pekerjaan kecuali dengan wasilah tersebut. Jadi niatnya hanya sekedar wasilah, bukan tujuan. Maka dengan seperti itu dia akan selamat. Sama seperti mungkin yang tadi kita katakan, ada orang ke masjid niatnya biar banyak klien, banyak langganan. Jangan itu niatnya. Sebagai wasilah ya, bahasa kita mudah-mudahan rezeki lah, jadi banyak yang kenal sama kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita katakan kepada yang tadi belajar kuliah nyari ijazah itu, bisa jadi orang yang ingin belajar ilmu tertentu, dia tidak ada tempat lain untuk belajar itu kecuali di kuliah. Oleh karenanya dia belajar hadir di kuliah tersebut tujuannya untuk itu, untuk mempelajari ilmu tersebut. Adapun dia dapat jabatan, nggak dapat jabatan atau gimana, itu lain, tar aja. Yang penting emang mau belajar kuliah tersebut. Mungkin fakultas ekonomi atau kedokteran, atau mungkin fakultas lughah bahasa,
atau mungkin syariah, hadis dan seterusnya. Nggak ada kecuali di situ. Ya udah, memang niatnya pengen belajar, ingin memperdalam ilmu tersebut, seperti itu. Dengan seperti itu maka dia akan selamat dari niatan beramal tujuannya dunia. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ketika orang beramal niatnya ada dua, dapat dunia dan dapat akhirat, maka tidak masalah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah bakal dikasih solusi, bakal dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dikasih rejeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di sini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memotivasi ketakwaan. Amalnya berupa takwa. Allah motivasi pakai dunia. Yang bertakwa dikasih solusi, dikasih jalan keluar, dikasih rejeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini sebagai dalil ketika orang beramal niatnya dapat dunia akhirat tidak masalah. Tapi saya pernah dengar keterangan yang lain, kalau tidak salah disampaikan ketika saya mendengar kajian Ustadz Firanda hafizahullah, para ulama menjelaskan usahakan niatan terberat lebih berat akhiratnya daripada dunianya. Tapi kalau di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah tidak membedakan. Enggak apa-apa 50-50, 50% 50% seperti itu. Sekali jalan 2 pulau terlampaui. Niat dunia juga niat dapat akhirat. Kemudian terkait yang tadi sempat disampaikan, bagaimana bisa dikatakan ada orang dengan amalnya itu niatnya nyari dunia tapi dibilang ikhlas. Tadi kan sempat disampaikan, dia beramal niatnya nyari dunia. Kalau niatnya adalah riya, berarti kalau niatnya dapat pujian orang lain berarti namanya riya. Tapi kalau niatnya dapatin dunia, gitu-gitu dia ikhlas gitu. Nah, di sini bahasanya adalah kenapa dibilang ikhlas? Maka jawabannya dikatakan sesungguhnya dia dalam beramal, dalam ibadah yang dia cari adalah ketika dia beribadah, ikhlas atau tidak ikhlas, dia memang ikhlas karena memang dia tidak mencari pujian orang lain secara mutlak. Jadi sama sekali dia tidak mikirin orang memuji dia atau tidak, orang dia jadi populer atau tidak, karena kalau yang dia cari itu antara riya dengan sum'ah. Akan tapi dia tidak cari itu, yang dia cari adalah keuntungan dunia, materi gitu, yang dia cari. Sehingga ikhlasnya dia, ya kalau bilang ikhlas, dia memang ikhlas, hanya saja keikhlasannya tidak sempurna. Kenapa? Karena ada embel-embel dunia. Tapi tidak dikatakan syirik riya. Kenapa? Karena dia memang niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dia ibadah, memang dia niatnya mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada manusia supaya orang-orang pada lihat dia, supaya populer, bukan. Dia memang mendekatkan diri kepada Allah. Cuman dia ada keuntungan dunia yang diniatin, seperti itu. Kemudian disampaikan tidak masalah ketika seseorang berdoa dalam sholatnya, kemudian dia minta urusan dunianya lancar, tidak masalah. Yang jadi masalah, dia sholat diniatin supaya dunianya lancar. Jadi ketika ada orang sholat nih, dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya lancar, nggak masalah. Ketika dia sholat berdoa itu. Yang jadi masalah adalah dia sholat biar dapat duit. Kayak contoh mungkin dia lagi ada proyek. Nanti siang jam 10 akad misalnya.
Akhirnya dia sholat duha. Niatnya apa? Biar akadnya lancar. Itu yang bermasalah. Tapi kalau hari itu dia ambil wudhu sholat duha, kemudian dia berdoa, ya Allah nanti jam 10 saya mau akad, tolong berikan kemudahan semuanya lancar ya Allah. Nggak masalah. Tapi ketika dia ambil wudhu sholat duha di hari itu, dia niatin supaya nanti akadnya lancar, itu yang bermasalah. Beda ya antara keduanya. Kemudian yang lainnya, kalau ada orang mencari keuntungan dunia dengan sebab-sebab dunia. Kalau tadi nyari keuntungan dunia dengan sebab akhirat. Sholat duha 2 rakaat, niatnya biar nanti lancar akadnya. Nyari dunia dengan sebab akhirat. Bermasalah. Tapi kalau dia melakukan amalan, dia berdoa, ya nggak masalah. Yang jadi masalah dia melakukan amalan akhirat, niatnya dunia. Nah sekarang yang lainnya adalah dia nyari dunia dengan sebab dunia. Nyari dunia, nyari duit. Sebabnya dunia, dagang. Jadi dia bukan sholat duha biar dapat dunia, bukan. Tapi nyari dunia, sebabnya dunia. Nyari duit, sebabnya jual beli. Nyari duit, sebabnya bisnis. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Hukum asal adalah di dalam beribadah jangan niatin dunia. Dalam beribadah jangan niatin dunia. Kemudian kalau ibadah campur dengan riya, ini sebagaimana dijelaskan pada pembahasan kemarin. Ibadah campur riya. Ini kemarin sudah dijelaskan. Lihat rekamannya pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalau ibadah jangan niatin dunia. Nah terus terakhir terkait penjelasan judul, karena kita belum masuk penjelasan dalil. Penjelasan judul yang terakhir disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagian orang ketika mereka membahas soal ibadah yang dikedepankan manfaat dunia. Contoh, mereka membahas soal sholat. Kata mereka, sholat menyehatkan. Ada gerakan ini, gerakan ini, gerakan ini, semuanya bermanfaat buat badan. Ketika mereka membahas soal puasa, bawa dalil doib, dalil palsu. Sumu tasihu katanya, berpuasalah, menyehatkan. Karena ketika berpuasa ada proses anu sehingga menyehatkan. Maka nasihatnya adalah seharusnya ketika bahas soal ibadah jangan dunia yang dijelasin kayak tadi, jangan. Kenapa? Karena metode Allah dalam Quran enggak seperti itu. Allah ketika membahas tentang sholat, bahasanya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah membahasakannya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang rajin sholat, biasanya ketika diajak macam-macam bilangnya apa? Nggak berani Kenapa? Oh ternyata setelah dicek, oh ini orang rajin sholat, pantesan nggak mau diajak begituan gitu. Kemudian ketika Allah membahas tentang puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bukan tasihun, bukan sumu tasihu. Betul kan? Itu bukan metode Allah. Sehingga dalam ibadah hukum asalnya jangan bahas manfaat dunia. Akan tetapi kalau kita berbicara kepada orang secara umum, yang pertama kita perhatikan, kita lebih bahas manfaat yang Allah bilang di Quran. Lebih bahas manfaatnya, manfaat agama saja. Jangan manfaat dunia. Hanya saja kalau ada orang-orang tertentu yang dia masuknya dengan bahasan manfaat dunia, maka
ketika kita bicara sama mereka orang, selipkan nomor satu manfaat agama dan nggak apa-apa, disematkan ada manfaat dunianya. Intinya bahasanya itu likulli maqamin maqal. Setiap kalau bahasa kita tergantung sikon, tergantung situasi dan kondisi. Jadi ketika kita berbicara sama orang secara umum, udah yang dibahas adalah manfaat agama saja. Kita bicara sholat itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya kita bilang, Allah katakan di Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gak usah pakai bilang sholat itu manfaatnya gerakan anu, gak usah itu dibahas. Puasa manfaatnya apa sih? Kita bilang di Quran, Allah katakan la'allakum tattaqun, selesai. Gak usah dibilang puasa bikin sehat, gak usah dibahas itu. Kecuali kalau ada orang-orang tertentu yang memang demennya bahasanya kayak begitu, demennya kita membahasnya gayanya seperti itu, maka nomor satu tetap kita sampaikan manfaat agama, kemudian kita selipkan manfaat dunianya. Mungkin kita bilang katanya anu gak apa-apa, tapi jangan lupa nomor satu adalah tetap disampaikan manfaat agama. Ini penjelasan judul. Sekarang kita masuk penjelasan dalil pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Nanti kalau saya bicaranya kecepatan sehingga sulit dipahami atau mental-mental pemahamannya, nanti di rumah lihat rekamannya aja lah. Nanti diulang-ulang didengerin gitu ya. Takutnya saya bicara kecepatan, tapi insya Allah cepat tapi jelas. Orang Indonesia semua kan, saya ngomong nggak pakai bahasa Arab gitu. Nah, kita perhatikan dalil Quran yang pertama, surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Siapa saja yuridul hayatad dunya, dia pengen kehidupan dunia. Dia pengen nggak mati-mati. Dia pengen kekal di dunia. Dia pengen hidup di dunia aja gitu. Siapa yang pengen dunia, wazinataha, dan pengen perhiasan-perhiasannya. Perhiasan dunia apa saja? Perhiasan dunia yang pertama harta. Perhiasan dunia yang kedua anak. Pengen punya harta, pengen punya anak. Yang ketiga pengen punya istri. Yang keempat, pengen punya investasi berupa mungkin rumah atau kebun, tanah. Atau dia pengen punya binatang ternak. Kemudian dia pengen punya apalagi kuda yang gagah. Dan seterusnya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnas, dijadikan indah di pandangan orang. Hubbus syahwat, mereka demen sama syahwat. Berupa apa? Minan nisa, perempuan, pengen punya istri. Udah punya satu, pengen punya dua. Udah punya dua, pengen tiga, pengen empat. Walaupun gak jadi-jadi gitu ya. Pokoknya pengen gitu. Kemudian wal banin, pengen punya anak. Kemudian wal qanatiril muqantarah, pengen punya harta berlimpah. Minaz zahab wal fiddah, pengen punya emas, pengen punya perak, pengen punya duit. Wal khailil musawwamah, pengen punya kuda yang gagah. Ada orang naik kuda dicondet. Keren juga tuh. Dalam hati pengen kayaknya dia. Kemudian wal an'am, pengen punya binatang ternak, pengen punya investasi. Wal harth, pengen punya tanah, pengen punya lahan. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia. Kalau dalam ayat di sini dibahasakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang pengen kehidupan dunia, dia nggak pengen mati, pengennya kekal di dunia, dan dia pengen perhiasan-perhiasan dunia seperti yang tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 14. Kata Allah bilangnya apa? Nuwaffi ilaihim, kami kasih, kata Allah.
Jadi bakal dikasih dunia kepada mereka. Di antara gambarannya adalah orang-orang kafir. Mereka tidak beramal kecuali tujuannya adalah dunia dan perhiasan dunia. Sehingga apa? Sehingga sama Allah dikasih kepada mereka orang kafir. Orang kafir mereka berjuang di dunia, rela menggelontorkan sekian dari hartanya, tujuannya dunia. Sama Allah dikasih. Allah bilang di Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah mengatakan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari orang-orang kafir itu mereka dihadapkan ke neraka. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kata Allah, thayyibat dunia, perhiasan-perhiasan dunia semuanya dihilangkan. Kenikmatan-kenikmatan dunia semuanya dihilangkan. Orang kafir di dunia keren-keren, ntar depan neraka hilang semuanya itu. Di dunia dikasih semuanya sama Allah. Makanya pernah disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah nangis. Gara-garanya apa? Gara-garanya ngeliat bekas tidur Nabi di badan. Nabi tidur di atas balek. Nabi tidur di atas tikar, bebekas badannya. Umar nangis ngelihat badan Nabi ada bekas-bekas tikar. Maka Nabi SAW berkata, "Ma yubkika?" Apa yang bikin engkau nangis wahai Umar? Qala, Umar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Kisra, Kaisar, Persia dan Romawi, ya'ishani fima ya'ishani fihi min na'imin." Mereka hidup bergelimang harta. Padahal mereka orang kafir ya Rasulullah, tapi bergelimang harta. Wa anta ala hadzal hal, sementara engkau kondisinya seperti ini. Lihat badannya pada bebekas. Tidur di atas tikar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum." Mereka adalah satu kaum yang disegerakan kenikmatannya. Di dunia apa aja dikasih. Orang terkaya di dunia. Orang kafir apa orang muslim? Kalau orang muslim mungkin kenikmatan yang Allah segerakan. Kalau orang kafir ya begitu, sesuai dengan yang dimaksudkan. Akan tetapi pada hakikatnya kenikmatan yang mereka punya, kekayaan yang mereka punya adalah doror. Adalah kesengsaraan buat mereka. Jadi ujung-ujungnya doror, mudorot. Kenapa? Karena mereka akan berpindah dari Darun Naim. Darun Naim, dunia penuh kenikmatan, akan berpindah ke Jahim. Naim pindah ke Jahim. Sehingga itu lebih mengenaskan. Di dunia mereka hidup asik dengan penuh nikmat, di akhirat mengenaskan. Bahkan di penjelasan yang lain itu disampaikan kenikmatan yang dirasakan oleh orang kafir itu ada argonya. Argonya jalan itu. Makin enak dunianya, makin ngeri azabnya. Salah seorang ulama, siapa? Ibnul Qayyim atau Ibnu Taimiyah, wallahu alam, saya lupa. Yang jelas datang orang kafir kepada dia berkata, mungkin kalau bahasa kita bilangnya ustadz kali ya, atau bilangnya pak. Bapak bilang dunia ini sorganya orang kafir, nerakanya orang Islam. Sorga gimana, saya ini nggak punya duit, hidup susah. Si itu enak, sorganya si itulah gitu. Kemudian kata alim ini bilang apa? Yang kita punya belum seberapa, di akhirat lebih enak lagi.
Yang kalian rasakan belum seberapa, di akhirat lebih ngeri lagi, ini masih surga kalian. Seperti itu. Maka seperti itulah kira-kira. Kemudian dikatakan berikutnya apa? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Akan kami berikan amal mereka, usaha mereka sama Allah semuanya dibikin berbuah. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka sama sekali tidak dirugikan. Pokoknya mereka punya hasil usaha di dunia, Allah bikin semuanya berbuah. Allah adil, tidak zalim, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berikutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ulaika, mereka yang seperti itu kafir di dunia enak, alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Di akhirat enggak ada tempat lain kecuali neraka. Naudzubillah. Mereka enggak bakal masuk surga. Karena yang dibahasakan tidak ada tempat kecuali neraka, berarti diharamkan surga. Itu satu. Yang kedua setelah azan. Tafadhal muazzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah wa habita ma sana'u fiha. Ya, dalil di halaman 129, dalil pertama Quran surat Hud ayat 15-16. Sekarang kita di ayat 16. Tadi yang pertama kerugiannya adalah ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka enggak ada yang lain kecuali nanti bakal masuk neraka. Kemudian yang kedua, wa habita ma sana'u. Yang mereka usahakan semuanya gugur. Tidak ada pahalanya. Yang mereka bikin di dunia udah hilang semuanya. Karena dunia udah dikasih kepada mereka. Kemudian yang ketiga, wa batilum ma kanu ya'malun. Perbuatan yang mereka lakukan batal semuanya. Batil semuanya. Tidak ada pahalanya. Sehingga di sini kesimpulannya adalah ditetapkan kepada mereka hanya neraka saja. Kemudian yang kedua, amal mereka di dunia gugur. Perbuatan-perbuatannya batal. Kenapa? Gara-garanya beramal dengan tujuan dunia. Kemudian disampaikan ada tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait firman Allah dalam ayat ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini umum. Dikhususkan dengan ayat yang lain, Quran surat Al-Isra ayat 18. Allah berfirman, man kana yuridul ajilah. Siapa yang pengen disegerakan, dia beramal pengen segera dapat hasil di dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Akan kami kasih sesuai dengan kehendak kami. Liman nurid, buat yang mau. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Man kana yuridul ajilah. Siapa yang pengen terburu-buru, ingin melihat hasil, dia beramal tujuannya adalah dunia. Man kana yuridul ajil, ajjalna lahu fiha. Kami kasih, kata Allah, buat dia di situ, di dunia. Manasya liman nurid, sekehendak kami bagi siapa yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian buat dia nanti bakal dikasih neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan masuk ke dalamnya hina-dina. Ini penjelasan tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang lainnya disampaikan terkait yang dimaksudkan dalam ayat ini siapa?
Ada perbedaan dalam pemahaman ini. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yang niat nyari dunia dikasih, kemudian di akhirat tidak ada tempat kecuali neraka, amal mereka semuanya gugur. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Penjelasan yang pertama, ada yang mengatakan maksudnya adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir mereka berusaha pengen hasilnya di dunia. Dan itu kita lihat Allah mengatakan tidak ada tempat buat mereka kecuali neraka. Mereka enggak bakal masuk sorga. Siapa yang di neraka? Dalam ayat Allah mengatakan neraka uiddat lil kafirin. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, ini ayat untuk orang kafir. Akan tetapi pernah kita sampaikan, kata ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang jadi ibrah adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Walaupun ayat ini untuk orang kafir, kepada mereka-mereka yang sama niatannya seperti itu juga masuk ancaman dalam ayat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masuk orang kafir dan selain mereka. Pada intinya adalah beramal dengan tujuan dunia. Maka kalau seperti itu jadinya tidak bermanfaat di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, ayat ini ditujukan kepada orang yang beramal soleh, niatannya adalah dunia. Akan tetapi memang ini lebih ke orang kafir. Nah, sebagaimana Allah mengatakan di ayat 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Buat mereka enggak ada tempat di akhirat kecuali neraka. Dan yang di neraka itu cuman orang kafir secara pasti. Akan tapi kalau orang Islam di bawah kehendak Allah, bisa langsung masuk sorga, bisa dicuci dulu di neraka, walaupun pada akhirnya mereka akan masuk sorga. Cuman jangan mikir nggak apa-apa dicuci dulu di neraka, jangan. Akan tapi bagaimana harapannya, mudah-mudahan kita bisa langsung masuk sorga Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita selamat dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikutnya kita masuk penjelasan dalil yang kedua. Sebelum dilanjut, ada waktu 5 menit. Ada yang mau bertanya? Langsung? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, WhatsApp saja di WA. Nanti dicari, tanya sebelahnya yang tahu nomornya. Nanti kita monitor di WA insyaAllah. Kalau ada pertanyaan masuk, kita jawab. Kalau tidak ada, kita lanjut sampai iqomah. Baru kita tutup insyaAllah. Kita perhatikan dalil kedua dalam bab ini, bab 37, termasuk syirik. Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya, beramal dengan tujuan dunia. Lihat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar." Ta'isa, rugi atau celaka. Abdud dinar. Tahu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ini abdud duit, abdud dolar, abdul real, abdud dinar, abdul fulus. Nah, celaka hamba-hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka abdud dirham. Ya, tinggal ditambah aja abdud duit, abdul fulus, abdul uang, semuanya celaka. Ta'isa abdul khamisah, celaka abdul khamisah. Nah, khamisah ini nanti akan dijelaskan. Kemudian ta'isa abdul khamilah, celaka abdul khamilah. In u'tiya, kalau dikasih rodiya, redo. Kalau dapat redo. Wa in lam yu'to sakhito, kalau kagak dapat kagak redo. Kalau kagak dapat ngoce,
ngomel. Ta'isa, dia celaka. Wantakasa, dan dia habis, tenggelam. Wa idza syika, kalau dia apa, kalau kita bilang apa namanya? Kalau kita main layangan, kemudian layangannya ke bawah tuh nyangkut di pohon, namanya apa? Nyungsruk. Hah? Nukik, nyungsruk. Tahu nyungsruk? Jadi kalau dia udah nyungsruk, falan takosha, ya sudah, habis, robek layangannya begitu. Dunia, Abdud Dinar, kalau dia udah terjun bebas, ya sudah, nggak ketolong. Tuba, berbeda nih, tuba ini apa? Toiba, berbahagia. Li abdin, bagi seorang hamba. Nah, buat yang kedua nih berbeda. Tuba li abdin, ya, berbahagia seorang hamba. Akhidin bi inani farasihi, seorang hamba yang dia memacu kudanya, dia naik kuda, kemudian dia berangkat perang. Itu yang pertama. Akhidin bi inani farasihi, dia megang kudanya fi sabilillah, ya, di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu, rambutnya acak-acakan. Kemudian mugbarratan qadamahu, kedua kakinya kotor. In kana fil hirasa, kalau orang itu berada di pos penjagaan, kana fil hirasa, dia lanjut, berarti orang ini orang amanah. Wa in kana fis saqah, kemudian kalau orang itu dapat tugas di tempat lain, ditugasinya di belakang, di tempat yang nggak enak mungkin nih. Kana fis saqah, dia tetap lanjut. Kenapa? Karena ini lillahi ta'ala nih, bukan Abdud Dinar, ini Abdullah nih. In ista'zana lam yu'zan lahu. Kalau dia minta izin, kagak dikasih izin. Kenapa? Ini orang ecek-ecek di pandangnya. Ya, rambutnya acak-acakan, kakinya kotor, tapi Masya Allah, ini orang amanah. Jadi kalau dia ngomong suaranya kagak didengar. Wa in syafa'a lam yushaffa'. Kalau dia ingin memberikan syafaat, kagak dianggap. Kalau yang satu, Abdud Dinar, Abdud Dirham, Abdul Khamiso, gagah dia. Punya jabatan, ini, itu, dan lain-lain. Tapi kalau yang satu lagi, Allah cek-cek dia. Tapi subhanallah, orangnya amanah. Maka orang yang seperti itu beda. Dia bukan Abdud Dinar, bukan Abdud Dirham. Dia tetap menjalankan amanahnya. Maka buat orang yang kedua, tuba, bahagia. Ini penjelasannya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Jadi kalau ada orang yang dalam sosialnya, masyarakatnya kagak dianggap, yang penting lillahi ta'alanya itu loh. Daripada orang yang jabatannya Masya Allah, orangnya dipandang, terpandang. Oh dia nggak kelihatan. Dia ngomong, siapa itu? Pokoknya ikut aja. Maka berbahagia orang yang kedua ini. Tuba, kata Nabi SAW. Maka ini motivasi buat kita semua. Kapan waktu kita ngalamin kita nggak tahu. Tapi penjelasan detailnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Nanti kita ketemu lagi pada waktunya insya Allah, diikuti informasinya. Ya, yang belum ikut Instagramnya, Facebooknya, medsosnya, subscribe, nah diikutin ya. Atau mungkin ada grup WA-nya, tanya sama pengurusnya gitu kan, biar tahu jadwalnya seperti itu. Sampai di sini wallahu alam, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.